Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah film kisah nyata. Dan di dalam film ini diperankan oleh dua bintang besar dari India yang bernama Ram Charan Teja dan juga NTR JR. Dan nama mereka di dalam film ini, Ram Charan Teja bernama Rama dan yang kedua NTR JR bernama Bima. Tetapi perkenalan pada saat bertemu dengan sahabatnya ini, yaitu Rama, namanya sebagai Ahtar. Film ini berjudul Triple R atau Rise, Roar, Reform. Dalam film ini banyak hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil untuk dijadikan sebagai bahan renungan atau sebagai motivasi di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita langsung saja ke filmnya. Film ini dibuka dengan adanya demo besar-besaran, bahkan ribuan puluhan ribu orang menghadiri demo itu. Dan tentu ada satu orang yang membawa ribuan puluhan ribuan orang ini untuk sampai demo di depan kantor polisi kerajaan Inggris. Dan ternyata di dalam kantor polisi itu ada seorang polisi India atau dari Delhi yang menjadi salah satu petugas kepolisian kerajaan Inggris. Dan tentu polisi India ini punya maksud dan tujuan, ada niat yang tersimpan di dalam lubuk hati yang paling dalam, sehingga dia bertekad dan semangat untuk tetap bertugas di kepolisian kerajaan Inggris. Kemudian sang jenderal daripada kepolisian kerajaan Inggris ini meminta satu orang yang menyebabkan adanya orang ribuan berkumpul ini untuk ditangkap. Maka sang polisi India ini maju terdepan dan bahkan berlompat berlari untuk mengejar satu orang tersebut yang membawa puluhan ribuan orang ini datang berdemo di kantor polisi kerajaan Inggris. Sampai dia melewati ribuan orang itu untuk bisa mendapatkan dan menangkap orang itu. Polisi ini menerima berbagai macam pukulan dari segala penjuru. Namun dia berhasil menangkap dan memasukkan ke dalam pagar sang jenderal polisi kerajaan Inggris ini. Kemudian sang jenderal mulai kagum dan takjub terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang polisi dari India ini. Bahkan dia ketakutan melihat bagaimana dia begitu beringas bisa melewati ribuan orang hanya untuk menangkap satu orang ini. Kemudian setelah kejadian ini, sang jenderal dari kepolisian kerajaan Inggris didatangi oleh seorang duta dari India. Dan tentu di sana dia juga bertugas sebagai juru bahasa. Atau dia menyampaikan pesan untuk tetap berhati-hati kepada kerajaan Inggris, karena ternyata ada satu orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari seseorang yang telah diculik oleh kerajaan Inggris. Bahkan orang ini disebut seekor harimau, karena suatu hari dia pernah ingin menangkap serigala, namun ternyata pada saat itu yang dia tangkap bukan serigala tapi seekor harimau. Dia melumpuhkan harimau itu, dan setelah dilumpuhkan harimau itu dia meminta maaf kepada harimau itu dengan isyarat. Dia menempelkan ke kepalanya, ke kepala harimau dan memohon maaf. Inilah yang disebut dengan Bim atau Ahtar yang dikenal oleh sahabatnya yang tadi seorang polisi. Dan pada saat itu ternyata dia berlatih untuk melakukan perjalanan pemburuannya itu. Dia akan memburu, dia akan mencari kemanapun adiknya diculik oleh kerajaan Inggris. Adik perempuannya yang diculik ini bernama Mali. Kemudian Bim atau Ahtar ini masuk ke dalam wilayah kerajaan Inggris. Dan kemudian kita pindah kepada Rama, seorang polisi dari India yang bekerja di kantor kepolisian kerajaan Inggris. Ternyata kerajaan Inggris menjanjikan siapa yang bisa menangkap orang yang berencana berburu ini, mencari anak bernama Mali ini, dia akan dinaikkan pangkatnya, bahkan akan dijadikan seorang perwira kepolisian kerajaan Inggris. Kemudian Rama mengambil kesempatan itu. Dia menganggap bahwa itu adalah momen terbaik untuk dia bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya selama ini dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan ayah dari seorang Rama selama ini. Kemudian Rama pergi mencari orang yang dimaksud dengan kerajaan Inggris ini. Maka secara tidak sengaja dia mendatangi tempat di mana Bim singgah untuk mencari adiknya Mali. Nah, ada satu kejadian yang menyebabkan mereka bertemu, yaitu ada seorang anak nelayan yang mencoba menangkap ikan untuk Bim. Kemudian ada kereta api yang terbakar dan akhirnya anak ini terjebak di bawah jembatan dan di sana ada kobaran api yang besar. Kemudian Rama dan Bim secara tidak sengaja mereka bekerja sama
untuk menggapai anak ini dan kemudian menyelamatkan anak ini dari kobaran api yang besar ini. Akhirnya mereka dipertemukan dengan satu tali dan mereka berpegangan tangan dan saling berkenalan. Rama menyebutkan namanya Rama, kemudian Bim menyebutkan namanya Ahtar. Akhirnya Rama tinggal di tempat Bim untuk sementara, karena di sana Bim hanya singgah untuk mencari adiknya Mali. Kemudian suatu hari Rama berniat ingin menunjukkan selembar foto kepada Bim bahwa saya sedang mencari orang ini. Padahal Rama tidak menyadari pada saat ini bahwa ternyata gambar yang dibawa itu, yang dicari itu adalah orang yang memboncengnya atau sahabat barunya yang bernama Ahtar. Kemudian Rama membawa Bim keliling ke kota, bahkan berjumpa dengan seorang putri dari kerajaan Inggris, namanya Jane. Karena Ahtar tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris, akhirnya Rama yang menjadi penerjemah setiap ada yang diucapkan oleh Jane kepada Bim atau Ahtar. Akhirnya suatu hari Rama ingin mencarikan waktu bagaimana agar sahabatnya dengan Jane ini, putri dari kerajaan Inggris ini, bisa ngobrol lebih lama, bahkan mereka bisa lebih dekat. Setelah sampai di pasar, karena Jane atau perempuan ini menyebutkan kepada Bim atau Ahtar bahwa di rumah saya ada anak kecil namanya Mali, maka di situ dia langsung kaget, ternyata betul adiknya Mali masih hidup dan aman di kerajaan Inggris. Dan dia membuatkan satu gelang untuk dititipkan kepada Jane agar diberikan kepada adiknya itu. Kemudian Jane memberikan satu surat undangan bahwa sebentar sore akan ada pesta di kerajaan, silahkan datang ke kerajaan. Maka dengan hati yang besar dan haru di dalam hati Bim bahwa ternyata memang itu tujuannya, ingin berjumpa dan melihat adiknya, apakah adiknya sehat-sehat saja. Akhirnya Bim dalam hati mengatakan bahwa inilah kesempatan untuk saya bisa mengambil, untuk mendapatkan membawa pulang adik saya, yaitu Mali. Setelah Jane sampai ke rumah, kemudian dia menunjukkan gelangnya. Ternyata Mali mengenal bahwa gelang ini adalah buatan kakaknya. Akhirnya Rama dan juga Bim sampai di pesta itu, dan mereka nampaknya bekerja sama yang baik di pesta itu, dan terlihat wajah mereka bahagia. Kemudian setelah acara selesai, Bim dan Rama pulang dari acara itu. Kemudian Rama menggendong Bim. Akhirnya jalan pulang bertemu dengan Jane, dan Jane mengatakan kepada Bim, penampilan kamu tadi sangat bagus, sangat memukau dan memikat hati saya. Dan setelah pulang, ternyata Rama melanjutkan tujuan dan maksudnya untuk mencari orang tersebut. Maka Rama menangkap salah satu sahabat daripada Bim atau Ahtar, dan penduduk di kampung halaman Rama sudah ramai menanyakan bagaimana kabar Rama, bagaimana dengan janji-janjinya. Pertanyaan itu dilemparkan kepada kekasihnya bernama Sita. Maka Sita hanya bisa menangis. Dan ternyata Rama digigit oleh ular yang sangat berbisa. Bim sangat khawatir karena melihat sahabatnya terkapar di jalan karena digigit ular yang berbisa. Akhirnya Bim mencarikan obat yang bisa menyembuhkan sahabatnya ini. Bahkan dia membuka kalung daripada warisan nenek moyangnya, bahwa kalung ini bisa menyembuhkan sakit apapun itu selama dia percaya kepada sang dewa. Akhirnya diberikan kalung itu kepada sahabatnya Rama. Namun pada saat itu Rama tersadar bahwa yang dia cari selama ini adalah orang yang selalu bersamanya selama ini, bahkan sahabatnya, yaitu Bim. Dan dia pun sangat marah pada keadaan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya harus mengkhianati sahabat saya. Orang yang saya cari selama ini adalah orang yang sangat baik kepadaku. Bahkan saya berencana ingin menangkapnya dan membawanya kepada kerajaan Inggris. Akhirnya Bim pun menjalankan tugasnya untuk mencari adiknya. Akhirnya Bim datang ke kerajaan Inggris beserta dengan harimau yang pernah dia tangkap dan hewan-hewan buas yang lainnya untuk menyerang kerajaan Inggris. Akhirnya Mali pun melihat kakaknya dan berkata, Anna, yang berarti kakak. Akhirnya Bim berjalan terus untuk menemui adiknya dan melewati setiap rintangan yang dihadapinya. Bahkan di tengah amukan amarahnya itu, dia pun tidak sadar hampir saja memukul kekasihnya atau Jane. Akhirnya Rama datang dengan memakai seragam polisi. Ahtar pun kebingungan dan heran. Anda, saudaraku, sahabatku, ternyata engkau polisi? Rama pun tidak ingin menatap
mata daripada sahabatnya ini. Rama mengatakan kepada sahabatnya, "Ahtar, kalau engkau tidak menyerah, adikmu tidak akan selamat. Bahkan dirimu tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Maka menyerahlah, serahkanlah dirimu, maka engkau akan selamat beserta dengan adikmu." Akhirnya teman-teman sekalian, Rama diberikan apresiasi atau penghargaan, diangkat sebagai perwira karena telah berhasil menangkap Bim atau orang yang ingin berburu di kerajaan Inggris. Akhirnya dia diperkenankan masuk ke dalam gudang persenjataan. Dan dia sempat meneteskan air mata karena mengingat bagaimana alasan dia ingin menjadi polisi yang sukses dan hebat hanya karena mengingat ayahnya yang gugur di medan perang. Bahkan dia gugur memperjuangkan keadilan. Dan hanya satu pesan ayahnya kepada Rama. Ayahnya berkata, "Rama, berjanjilah pada ayah untuk memberikan senjata kepada setiap pejuang yang memperjuangkan negara India." Maka Rama pun berjanji pada ayahnya. Itulah yang menyebabkan Rama bersikeras menjadi polisi terbaik, bahkan harus mendapatkan penghargaan ini sebagai perwira agar dia bisa memasuki gudang persenjataan kerajaan Inggris dan dia bisa mengirimkan senjata itu kepada kampung halaman Rama. Dan akhirnya dia mengirim surat kepada kekasihnya, yaitu Sita. Itu pertama kalinya dia kirim surat karena bertahun-tahun dia tidak pernah mengirim surat atau berkabar kepada kekasihnya. Dalam surat itu dia menulis bahwa sebentar lagi saya akan berhasil dengan janji dan tujuan saya. Namun ada satu hal lagi yang harus saya selesaikan setelah itu saya pulang kampung, yaitu menyelamatkan sahabat saya dari cengkeraman kerajaan Inggris. Karena dia akan digantung esok harinya. Saya mengkhianati sahabat saya. Maka saya harus bebaskan sahabat saya. Akhirnya keesokan harinya telah tiba, di mana hari Bim atau Ahtar akan digantung oleh kerajaan Inggris. Dan Bim dibawa ke depan umum, dibawa ke hadapan umum rakyat India pada saat itu. Ingin dipertontonkan oleh kerajaan Inggris bahwa beginilah akibatnya ketika menentang kerajaan Inggris. Dan ternyata yang menjadi tukang pukul pada saat itu adalah sahabatnya lagi, yaitu Rama. Rama mengatakan kepada Bim, kepada sahabatnya, "Ahtar, berlututlah, maka engkau akan dibebaskan." Tapi Bim tidak ingin berlutut sedikit saja untuk tunduk kepada kerajaan Inggris. Dia rela mati demi tanah kelahirannya India. Begitupun dalam hati Rama, karena dia juga membela negara India. Bahkan cita-cita dan tujuannya yang tidak diketahui sahabatnya Bim atau Ahtar ini adalah untuk menyelamatkan, memperjuangkan negara India dari penjajahan kerajaan Inggris. Rama menyambut Ahtar sampai berdarah-darah. Sampai seluruh rakyat India pada saat itu menyaksikan bagaimana pedih yang dirasakan oleh Bim. Akhirnya pada malam hari, Rama mendatangi tempat di mana darah Bim mengalir. Dia memegang darah sahabatnya. Dan dia meneteskan air mata. Betapa kejam saya kepada sahabat saya. Rama dan Raja Inggris menuju ke tempat di mana Bim akan digantung. Akhirnya Raja Inggris mengetahui bahwa ternyata Rama mengkhianatinya. Dan disinilah Ahtar mengira bahwa Rama mengejar adiknya untuk ditembak. Tetapi Rama ternyata ingin menembak petugas yang berada di seberang Ahtar yang tidak kelihatan oleh mata Ahtar. Tetapi menurut Ahtar bahwa dia akan menembak adiknya. Akhirnya Bim pun berlompat dan mengambil kayu dan dipukulkan di kepala Rama. Rama pun tergeletak jatuh dan Ahtar pun ingin menikam Rama dengan kayu yang dipakai untuk memukulnya. Tetapi karena dia juga mengingat bahwa sahabatnya, kayu itu ditancapkan pas di samping kepala Rama. Dalam keadaan lemah, Rama pun menahan setiap petugas yang mengejar Bim dan adiknya. Akhirnya Rama pun tertangkap dan dinyatakan sebagai pengkhianat oleh kerajaan Inggris. Dan sudah berbulan-bulan Rama dikurung dalam sel. Akhirnya dia dipindahkan ke sel bawah tanah dalam keadaan rambut sudah memanjang, jenggot sudah memanjang.
Dan Ahtar atau Bim sudah sampai dengan adiknya di tempat persinggahannya untuk sementara. Di sana dia berjumpa dengan kekasih Rama bernama Sita. Ada kelompok polisi yang mencari Ahtar, tetapi kekasih daripada Rama ini menyelamatkannya dengan berpura-pura di hadapan polisi terkena cacar. Akhirnya polisi pun pergi karena tidak ingin tertular oleh penyakit cacar itu. Akhirnya Bim mendatangi perempuan ini dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Bim bertanya, "Kenapa engkau menyelamatkan kami?" Maka Sita bercerita bahwa sebenarnya kekasih saya adalah petugas polisi kerajaan Inggris. Itulah saya datang kemari untuk menemuinya. Tetapi saya menunggunya di sini karena dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan sahabatnya yang telah dikhianati. Bim bertanya, "Siapa nama kekasihmu?" "Rama." Di situ Ahtar atau Bim langsung menangis karena ternyata Ramalah yang menyelamatkan Bim di tengah kerumunan petugas yang ingin menggantungnya atau membunuhnya. Maka pada saat itu, "Wahai Sita, saya berjanji, engkau sudah memberikan kami makan, engkau menghilangkan rasa lapar kami. Dan ternyata tangan inilah yang membuat sahabatku berdarah. Saya berjanji, saya akan membawa kekasihmu dalam keadaan hidup-hidup, walaupun saya harus kehilangan nyawa." Maka dia pun bergegas mendatangi kerajaan Inggris. Bim pun mencari Rama di mana dia diletakkan oleh kerajaan Inggris. Akhirnya kode dikeluarkan oleh Bim, yaitu dengan memukul tanah. Akhirnya Rama pun mendengarkan dan mengetahui bahwa itu adalah Bim. Akhirnya dia membalas pukulan itu dengan pukulan yang sama di dinding sel bawah tanah itu. Akhirnya mereka pun bertemu dan Bim membuka sekuat tenaga pintu daripada sel bawah tanah itu dan menggendong sahabatnya berlari sampai masuk ke dalam hutan. Dan kejadian itu telah sampai di telinga sang raja bahwa Rama dibawa kabur oleh orang yang kita cari. Akhirnya dia sampai ke dalam hutan. Dia pun menyembuhkan sahabatnya yang luka parah selama ini di dalam sel tahanan. Setelah Rama sembuh, dia pun tiba-tiba berubah jadi seperti dewa karena memakai peralatan dewa yang ada di hutan itu. Kemudian dia membakar hutan itu dengan anak panah. Bahkan dua bersahabat ini membakar kerajaan Inggris hingga gudang persenjataan meledak dan gedung-gedung kerajaan Inggris pun hancur berkeping-keping. Hingga istri sang raja ini pun harus tewas tertancap di atas kawat kerajaan Inggris. Ahtar pun keluar dari gudang senjata dengan membawa dua peti senjata kerajaan Inggris untuk diserahkan kepada sahabatnya Rama. Karena dia mengingat janjinya bahwa dia sudah berjanji kepada ayahnya akan membawakan senjata kepada rakyatnya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya dan mengatakan kepada sahabatnya, "Ambillah senjata ini dan tembakkan peluru itu ke dalam dada Raja Inggris." Akhirnya pun sang raja tewas dan Rama pulang kampung bersama Bim dan membawa satu truk senjata yang dijanjikan untuk rakyatnya. Akhirnya dia pun berjumpa dengan Sita. Rasa haru yang nampak di wajah Sita. Dia pun mencium tangan kekasihnya. Begitu rindu lama tidak berjumpa, bahkan kabar pun tak sering datang. Bim pun merasa bahagia karena bisa menepati janjinya kepada Sita untuk mengantarkan kekasihnya dengan hidup-hidup di hadapannya. Ternyata di sana ada juga kekasihnya Bim atau Jane yang menanti kedatangan kekasihnya. Mereka pun hidup dalam keadaan bahagia, menjalani hidup dengan tenang, tentram, damai. Dan senjata itu ditunjukkan kepada rakyatnya. Rakyatnya pun terharu dan menangis karena dia menepati janji yang diucapkan kepada sang jenderal, yaitu ayah Rama. Sampai di situ filmnya teman-teman sekalian, akhirnya tamat filmnya sampai di situ, dan begitu banyak hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Dalam setiap bait atau syair dalam film ini, kita bisa jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersahabat. Ketika kita betul-betul merasa bahwa seseorang adalah sahabat kita, maka kita akan melakukan apapun itu
untuk sahabat yang kita anggap sahabat terbaik. Dan kadang-kadang kesalahpahaman dalam persahabatan itu sering muncul. Tapi ketika kita ikhlas tulus dalam bersahabat, maka pada akhirnya pemahaman itu akan berjumpa dan kita akhirnya saling memahami. Hikmah yang paling besar dalam film ini adalah menepati janji. Apapun perjuangan akan dilakukan, apapun jalan akan ditempuh, sekuat apapun, sekeras apapun rintangan di hadapannya, dia akan lewati rintangan itu demi untuk menepati janji kebaikan itu. Saya undur diri, jangan bosan-bosan mendengarkan cerita-cerita daripada Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.